Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai etika profesi dalam bidang MPLB atau manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan saya Helen Vicky Monalisa. Tonton sampai akhir dan disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan mengenal bidang MPLB. Apa sih itu bidang MPLB? Jadi, bidang MPLB adalah bidang yang mengelola kegiatan perkantoran, komunikasi, pengarsipan, dan dokumen agar organisasi berjalan dengan efektif. Hal tersebut dilakukan agar operasional organisasi berjalan dengan efektif dan juga efisien. Yang selanjutnya adalah peran MPLB dalam dunia kerja modern. Dalam dunia kerja modern ini, MPLB memiliki peran penting sebagai pendukung utama kelancaran operasional organisasi, dan ada tenaga MPLB yang berperan dalam mengelola informasi, mengatur jadwal, menangani komunikasi bisnis, serta memberikan layanan profesional kepada klien. Dengan perkembangan teknologi digital, MPLB juga berperan dalam sistem kerja berbasis digital seperti e-office, arsip digital, dan layanan bisnis online. Yang ketiga yaitu alasan etika profesi menjadi krusial di bidang MPLB. Etika profesi ini sangat krusial dalam bidang MPLB karena tenaga MPLB itu sering berhubungan langsung dengan data rahasia, dokumen penting, atasan, dan pelanggan. Tanpa adanya etika yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan, dapat terjadi penyalahgunaan informasi dan menurunnya kepercayaan. Oleh karena itu, etika profesi ini menjadi landasan utama agar tenaga MPLB dapat bekerja secara profesional dan dipercaya. Selanjutnya ada definisi dan fungsi etika. Di sini ada dua, yaitu terminologi dan fungsi utama. Kita masuk ke terminologi terlebih dahulu. Yang pertama ada etika. Etika adalah nilai, norma, atau aturan yang mengatur perilaku manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah dalam kehidupan bermasyarakat maupun bekerja. Yang kedua profesi. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, memerlukan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki tanggung jawab dan standar kerja yang harus dipatuhi oleh pelakunya. Yang ketiga yaitu etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat nilai dan aturan moral yang mengatur sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaannya agar sesuai dengan standar profesional, tanggung jawab, dan norma yang berlaku. Yang kedua di sini ada fungsi utama, yaitu ada 4. Yang pertama, pedoman perilaku tenaga kerja. Yang kedua, penjaga integritas dan profesionalisme. Yang ketiga, pembangun kepercayaan stakeholder. Dan yang terakhir, pencegah penyalahgunaan wewenang. Yang selanjutnya ada prinsip etika profesi. Di sini prinsipnya ada 6. Yang pertama, integritas. Integritas adalah sikap konsisten antara perkataan dan perbuatan. Di dalam dunia kerja MPLB, integritas berarti bekerja dengan jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, serta memegang teguh nilai moral meskipun tidak diawasi oleh atasan. Yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya serta siap menerima konsekuensi atas pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga kejujuran. Kejujuran berarti berkata dan bertindak sesuai fakta tanpa manipulasi. Dalam MPLB, kejujuran ini sangat penting terutama dalam pengelolaan data, laporan administrasi, dan penyampaian informasi kepada atasan maupun klien. Yang keempat, disiplin. Disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan, jadwal, dan tata tertib kerja. Sikap disiplin ini mencerminkan profesionalisme seperti datang tepat waktu, mematuhi SOP, dan menggunakan waktu kerja secara efektif. Yang kelima ada kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara harmonis demi mencapai tujuan bersama. Dalam lingkungan perkantoran, tenaga MPLB harus mampu berkomunikasi, saling membantu, dan menghargai perbedaan. Yang keenam yaitu loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan terhadap perusahaan, atasan, dan pekerjaan yang dijalani. Loyalitas ini ditunjukkan dengan menjaga nama baik organisasi, menaati kebijakan perusahaan, serta tidak merugikan tempat kerja. Selanjutnya adalah tujuan etika profesi.
Etika profesi bertujuan untuk mengarahkan tenaga kerja agar mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan kerja tersebut. Di sini ada 4. Yang pertama, menjaga profesionalisme tenaga kerja. Etika profesi membantu tenaga kerja menjalankan tugas sesuai standar pekerjaan, bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga kualitas kerja tetap terjaga dan mencerminkan sikap profesional. Yang kedua, membangun kepercayaan publik dan perusahaan. Dengan menerapkan etika profesi, tenaga kerja akan dipercaya oleh atasan, rekan kerja, dan pelanggan. Kepercayaan ini penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan menciptakan hubungan kerja yang baik. Yang ketiga, menjadi pedoman sikap dan perilaku kerja. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak di tempat kerja, sehingga tenaga kerja mengetahui batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan wewenang. Penerapan etika profesi mencegah tenaga kerja menyalahgunakan jabatan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi seperti manipulasi data, korupsi waktu, atau pembocoran informasi penting perusahaan. Yang selanjutnya adalah etika dalam lingkup MPLB. Ada 4. Yang pertama adalah etika dalam administrasi perkantoran. Yang kedua, etika dalam pelayanan pelanggan. Yang ketiga, etika dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir adalah etika dalam pengelolaan dokumen dan data. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu etika dalam administrasi perkantoran. Etika dalam administrasi perkantoran menuntut ketelitian, tanggung jawab, dan kejujuran dalam mengelola kegiatan administrasi. Tenaga MPLB harus bekerja sesuai prosedur, menyusun arsip dengan rapi, tidak manipulasi data, serta menjaga keteraturan dan kerapian lingkungan kerja. Yang kedua, etika dalam pelayanan pelanggan. Etika dalam pelayanan pelanggan mencakup sikap sopan, ramah, dan menghargai pelanggan. Tenaga MPLB harus mampu melayani dengan profesional, tidak bersikap kasar, mendengarkan keluhan dengan baik, serta memberikan informasi yang jelas dan jujur agar pelanggan merasa puas dan dihargai. Yang ketiga, etika dalam komunikasi bisnis. Etika dalam komunikasi bisnis menekankan penggunaan bahasa yang santun, jelas, dan profesional, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam MPLB, komunikasi harus dilakukan dengan menghormati lawan bicara, menjaga intonasi, serta menggunakan media komunikasi sesuai aturan perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu etika dalam pengelolaan dokumen dan data. Etika dalam pengelolaan dokumen dan data mengharuskan tenaga MPLB menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan pelanggan. Dokumen tidak boleh disalahgunakan, disebarluaskan tanpa izin, atau diubah tanpa wewenang. Selanjutnya ada contoh penerapannya, ada 4. Yang pertama, menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan. Yang kedua, bersikap sopan dan profesional kepada klien ataupun kepada atasan. Yang ketiga, datang tepat waktu dan menaati SOP. Dan yang keempat, menggunakan fasilitas kantor secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada peran bagi siswa MPLB. Ada 4. Yang pertama, persiapan menghadapi dunia kerja industri. Dengan memahami etika profesi, siswa MPLB terbiasa bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan kerja. Hal ini membantu siswa beradaptasi lebih cepat saat PKL maupun ketika sudah bekerja di perusahaan. Yang kedua, pembentukan karakter profesional sejak dini. Etika profesi membentuk karakter siswa agar jujur, sopan, berintegritas, dan mampu menjaga sikap dalam berbagai situasi kerja. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam bidang MPLB yang banyak berinteraksi dengan atasan ataupun pelanggan. Yang ketiga, peningkatan daya saing sebagai lulusan kompeten. Lulusan MPLB yang memiliki etika profesi yang baik akan lebih dipercaya oleh perusahaan. Selain keterampilan teknis, sikap dan etika menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja. Yang keempat, adaptasi cepat dengan budaya kerja industri. Ketika etika profesi membantu siswa memahami budaya kerja industri seperti kerja tim, komunikasi profesional, kepatuhan terhadap SOP, dan etos kerja, dengan demikian siswa tidak kaget dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya. Tidak terasa kita sudah memasuki pada akhir materi. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Semoga materi pada hari ini dapat menambah ilmu pada adik-adik semua. Sekian dari saya. Etika adalah fondasi
profesionalisme adalah jati diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.